بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما آتاكم ولتكبروا الله على ما آتاكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam keadaan yang mulia dan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana kita dengarkan ayat Al-Quran yang barusan dilantunkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk agar kita terbiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita laksanakan dan kita lakukan di bulan Ramadan yang lebih separuh daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di sisa-sisa daripada Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamila." Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan, daripada keberkahan, daripada banyak keistimewaan di dalamnya, latamannau ayyakuna haulan kamila, niscaya tuh orang-orang berangan-angan Ramadan ini dijadikan selama 1 tahun. Bukan 1 bulan 30 hari, bukan, tapi 1 tahun. Ini orang yang mengetahui keutamaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Ramadan awalul rahmah, kata Rasulullah. Bulan Ramadan itu 10 pertamanya rahmat kasih sayang dari Allah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan dari Allah, wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 yang terakhir adalah pembebasan daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Nabi Muhammad beliau mengatakan, man taqarraba bi khaslatin fi minal khair faka'annama adda fardha fi ma siwa. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal, dengan ibadah-ibadah yang sunnah di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala ibadah wajib. Artinya pahala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya sangatlah besar. Kemudian ibadah yang wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada rahmat kasih sayang dari Allah. Karena di bulan Ramadan ada maghfirah, ampunan dari Allah. Karena di bulan Ramadan ada itqum minan nar, pembebasan daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dilipat gandakan oleh Allah, yang sunnah dijadikan pahalanya wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, wailun, celaka, liman adraka Ramadan, orang yang menjumpai bulan Ramadan falam yughfarlah, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ampunan dari Allah, mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita dibebaskan daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang menjadi enggan untuk beramal beribadah itu 3 sebabnya. Kita nih malas beramal, kita malas beribadah. Apa sebab kita nih malas beramal beribadah? 3 sebabnya. Yang pertama, godaan syaitan. Syaitan itu tidak pernah tidak akan membiarkan kita beramal beribadah. Itu syaitan. Kita salat tarawih, syaitan marah. Kita tadarus Al-Quran, syaitan marah. Kita berpuasa, itu syaitan marah.
kita qiyamul lail, kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan marah. Karena tatkala kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya surga. Syaitan kada hendak punya orang masuk surga seberataan. Kehendak syaitan ini ada orang yang mengawaninya di dalam neraka. Nah, syaitan tuh kan divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Dan syaitan berjanji kepada Allah, "Ya Allah, aku meminta izin kepada Engkau agar aku memasukkan hamba-hambamu, menggoda hamba-hambamu agar masuk ke dalam neraka." Nah, jadi faktor yang pertama menjadi penghalang kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, godaan syaitan. Godaan syaitan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi untuk kita beramal beribadah. Lah, kita takawan lawan orang yang baik kita. Takawan lawan orang yang pamal ibadah kita. Takawan lawan orang yang pangoler, umpat ke pangoler. Takawan lawan tukang jual minyak harum, tompat harum. Takawan lawan orang jual acan. Nah, tempat dibawa acan ya Allah. Nah, jadi kawan itu mempengaruhi. Begitu juga di dalam keimanan, di dalam kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takawan lawan orang yang baik, takawan lawan orang yang paamal, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan rajin beramal beribadah. Tapi kalau kita takawan lawan orang yang nakal, kita pun taubat nakal. Anil mar'i la tas'al was'al an gariniha. Kata ulama, kalau kita ingin mengetahui bagaimana karakter seseorang, lihat dengan siapa dia berkawan. Lihat dengan siapa dia berteman. Lihat dengan siapa dia berkumpul. Kumpulannya orang baik, berarti baik. Kumpulannya orang jahat, berarti jahat. Nah, jadi faktor yang kedua penyebab seseorang malas beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gara-gara lingkungan. Dua. Yang ketiga, faktor seseorang malas beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara nafsu. Lah, nafsu. Wan nafsu qatifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti diumpamakan kakanak. Kakanak tolah bilanya umur 2 tahun dianjurkan disapih. Ya Allah, ada boleh menyusui awak. Ulama mengatakan bilanya ada kakanak 2 tahun nyusui awak nasih. Itu turisul baladah, ada tapi pintar orangnya. 2 tahun ya Allah, makanya disapih sebelum 2 tahun tuh. Magina 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bejanggut masih nyusui awak masih. Itu ngarannya alahan pada bungol lagi lah. Alahan pada bungol lagi, gigilaan gitu ngarannya. Nah, itu nafsu tadi umpamakan wa nafsu qatifli, seperti kakanak. Intuh milhu syabba ala hubbir radha wa intafiu yang fatimi. Diumpamakan seperti anak kecil. Bila kita turuti kada ada habisnya. Nah, tapi kita juga menyudahi. Ya kan? Nafsu kada kawa dihilangkan tapi kawa dikendalikan. Nah, ini bulan Ramadan ini adalah momentum untuk mendidik nafsu kita menjadi lebih baik. Bulan Ramadan kada ada syaitan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulikat abwaabun nar wa sufidatus syayatin. Ujar Nabi Muhammad, tatkala datang bulan Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup dan syaitan dibelenggu, diikat. Artinya syaitan di bulan Ramadan tidak ada. Lah. Kemudian di bulan Ramadan lingkungan mendukung. Bulan Ramadan lingkungan mendukung ya Allah. Masjid di masjid. Tiba orang bertarawihan lah, lantunan ayat Al-Quran diperdengarkan. Wah, ya kan? Kemudian majelis banyak, langgar musola. Oh, lingkungan mendukung nih bulan Ramadan nih. Jadi syaitan gak ada bulan Ramadan, lingkungan mendukung di bulan Ramadan, cuma sebutin nafsu aja lagi. Makanya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Tujuannya kita beramal beribadah di bulan Ramadan untuk apa? Mendidik nafsu kita agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu ada guru kami Habib Ali Masyhur, Allah yarham. Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang ada di Hadramaut. Beliau meninggal dunia. Ini Habib Ali Masyhur ini kakak kandung daripada guru kami Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dan beliau ini Grand Mufti Tarim, kepala muftinya yang ada di Tarim. Pernah ditanya oleh salah satu murid beliau, Habib, apa tanda amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Karena terus terang kita di bulan Ramadan ini banyak beramal ya, salat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, puasanya, banyak amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, apa tanda atau alamat ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Habib Ali Masyhur, apa jawaban beliau? Jawaban beliau, kata beliau, bahwasanya lihat bagaimana sebelum dan sesudah Ramadan. Sebelum Ramadan malas saumpamanya, beramal beribadah. Setelah Ramadan menjadi rajin, berarti tanda amal ibadahnya diterima. Tapi bilanya kadada perubahan lah, sebelum dan sesudah Ramadan tidak ada perubahan, nah berarti ya kada diterima. Tapi bilanya ada perubahan ya, yang asalnya malas menjadi rajin, yang asalnya kada bisa sembahyang menjadi sembahyang, kada bisa berpuasa pemuasa orangnya. Nah berarti amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah bulan Ramadan ya kan, kita perbanyak amal, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan Ramadan yang tersisa ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling indah, Ramadan yang paling manis, Ramadan yang terbaik daripada Ramadan sebelumnya. Nah, dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan amalan yang paling bagus adalah membaca Al-Qur'an. Ya kan? Ramadan syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Bagus kita membaca Al-Qur'an. Kalau bulan Rajab istighfar yang bagus. Kalau Sya'ban salawat yang bagus dibaca. Ramadan bang Al-Qur'an. Para aulia, orang-orang soleh, para ulama, bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Qur'an, bukan sekadar membaca saja tapi memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ada yang di bulan Ramadan itu 60 kali hatam. Selama bulan Ramadan ya lah. Seartinya 60 kali hatam itu sehari 2 kali hatam, kali 30 60 kali hatam. Nah, ada yang 4 kali hatam di siang hari, 4 kali hatam malam hari. Nah, mereka para aulia wa sholihin di bulan Ramadan itu mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini orang yang tahu. Lah, orang yang tahu, orang yang pinando, orang yang mengerti keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan. Nah, jadi Al-Qur'an dibaca. Itu disebutkanlah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena itu Al-Qur'an akan datang nantinya hari kiamat memberikan syafaat kepada si pembacanya. Nah, ajar guru kita ya Allah. Tatkala kita nih membaca Al-Qur'an, seolah-olah tuh Al-Qur'an tuh asuransi di akhirat. Nah, asuransi. Ya kan? Asuransi itu jaminan ya Allah, jaminan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena itu Al-Qur'an akan datang nanti hari kiamat memberikan pertolongan. Jadi seolah-olah Al-Qur'an itu pengacara, menjadi pengacara. Kita ini pasti punya kesalahan. Ya Allah. Mata pernah melakukan kemaksiatan. Mulut kata kehitungan. Talinya mintu juga. Tangan, ya kah, batis, wah hibak, ibaratnya maksiat tuh
pernah hampir semua maksiat kita lakukan. Nah, itu maksiat itu karena akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, disidang. Nah, sakira ada yang membela kita nanti di hari kiamat, baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena bahwasanya itu Al-Qur'an akan datang nantinya di hari kiamat memberikan pertolongan syafaat pada si pembacanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran seolah-olah dia di akhirat punya pengacara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dia daripada panasnya api neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dibukakan hati untuk membaca Al-Quran. Itu disebutkanlah ada ulama namanya Abul Muawiyah Al-Aswadi. Abul Muawiyah Al-Aswadi, ngarang sidin. Abul Muawiyah Al-Aswadi ini makfuful basar. Kadang amun buta tuh kasar lah, kasar. Sidin kadang melihat gitu nah. Entah salah panderan mabuhan wali ini ngalih. Ya kan bilanya berhadapan lawan wali jaga hati gara ya Allah. Bilanya berhadapan lawan raja jaga mulut. Bilanya lawan penguasa kita tak salah pander selesai. Ya Allah. Tapi bilanya lawan wali lah hati ini tegretek yang kada baik nah katulahan. Ini Abul Muawiyah Al-Aswadi. Beliau ini makfuful basar. Ada ulama namanya Abul Muawiyah Al-Aswadi. Itu disebutkan di dalam kitab Ar-Raudul Fa'iq. Ada nama kitab Ar-Raudul Fa'iq. Diceritakan ada ulama namanya Abul Muawiyah Al-Aswadi. Beliau ini makfuful basar, tidak bisa melihat. Tapi apa namanya? Keistimewaan yang beliau punya ini luar biasa. Beliau suka membaca Al-Qur'an. Suka membaca Al-Qur'an. Dan hebatnya itu beliau itu tatkala disodorkan Al-Qur'an, tatkala dibuka mushaf, disodorkan kepada beliau, rudda basaru alaih. Penglihatan beliau kembali, kau melihat sini. Nah, bisa melihat. Asalnya buta, disuruhnya Al-Quran melihat. Kita berbalikannya lah. Asalnya jelas melihat, julungnya Al-Quran guring sedih. Nah, ada melihat lagi. Nah, itu bedanya kita ya Allah. Wali, ya kan? Orang wali ya Allah, kita wali daya warhamhuma kama rabbaya ni sagira. Al-Imam Asy-Syafi'i ya kan, yakhtim fi kulli yaum khatmah wa fi Ramadan yakhtimu sittina khatmah. Ujar ulama adalah Imam Syafi'i itu setiap hari membaca Al-Qur'an itu sekali hatam, tapi bila bulan Ramadan sehari itu 2 kali hatam. Sebulanan 60 kali hatam. Abu Hanifah begitu juga. Abu Hanifah itu apa namanya? Siang ya khatam Quran nih. Siang 60 kali siang, malam 60 kali. Nah, enggak ada hitungan lagi ya kalau. Saking cintanya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ada pian di Hadramaut namanya Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Ada kabilah habaib namanya Jamalulail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Itu beliau itu tidak bisa membaca Al-Quran siang hari bulan Ramadan. Dakwa aku disini bilang baca Quran di bulan Ramadan siang hari itu dakwa. Kenapa? Ada kerasaan lapar. Seolah-olah bilanya aku membaca Al-Quran siang hari bulan Ramadan itu ada madu di mulut aku. Nah, ya kan baca Quran kenyang. Mun kita baca Quran lapar, gelorokan. Semakin banyak keluaran yang kita baca semakin banyak nyaring juga gelorokannya. Nah, itu Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Bilanya aku membaca Al-Quran, aku membaca Al-Qurannya di malam hari bulan Ramadan. Kalau siang, karena apa? Karena aku tidak merasakan lapar tatkala membaca Al-Quran. Dan Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail beliau pernah mengatakan, "Idza tahural qalbu
lam yashba' min qiraatul Quran. Kalau seseorang mempunyai hati yang bersih daripada hati, daripada dengki, daripada iri, daripada penyakit-penyakit hati, nah, idza tahural qalbu, tatkala seseorang mempunyai hati yang bersih daripada sifat dengki, sifat iri, daripada penyakit-penyakit hati, lam yashba' min qiraatil Quran, maka dia tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran. Bahasa kita Banjarnya kada pernah dulak. Nah, jadi lamun kita adalah barat membaca Al-Quran, barat membaca Quran itu barat benar. Baca Quran tuh awal-awalnya aja, yang bulan Ramadan, awal-awal Ramadan aja pengen buka, pas 15 ke atas dan lagi terbuka, padahal berniat hendak khatam Quran. Nah, pengen barat benar. Nah, ajin tuh hatinya tuh rigat, penuh dengan kotoran hati, sangka jahat, ya kan, yang perlu dihilangkan adalah dengki atau hal-hal yang lainnya. Nah, jadi Al-Quran bagus kita baca di bulan Ramadan, ya kan. Man arada mujalasatar rahman fa'alaihi biqiraatil Quran. Siapa orang yang ingin duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka baca Al-Quran. Ada pianlah Habib Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ja'far As-Shadiq, salah satu cicitnya Nabi Muhammad, salah satu keturunannya Nabi Muhammad, Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan, man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Quran. Kalau kalian ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Kita kalau membaca Quran itu seolah-olah Allah Ta'ala itu memberikan nasihat kepada kita, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan petuah kepada kita, ya kan? Man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, baca Al-Quran. Wa man arada ayyukallimallah falyad'uh wa tadarra' lahu fis sujud. Tapi apabila kalian ingin langsung berbicara dengan Allah, tadi kan bilangnya Allah Ta'ala yang berbicara lawan kita, Al-Quran. Tapi bilangnya kita ingin kita yang berbicara dengan Allah, maka banyak-banyak berdoa di sujud terakhir tatkala sholat. Nah, banyak-banyak berdoa, itu kita yang berpandangan Allah Ta'ala. Nah, jangan Ja'far Shadiq lah. Man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran. Wa man arada an yukallimallahu, man arada an yukallimallah falyad'uh wa tadarra' lahu fis sujud. Dan siapa yang ingin langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak berdoa ketika sujud terakhir. Intinya Al-Quran lah. Al-Quran. Ya, peringatan nuzulul Quran yang seperti ini adalah membangkitkan semangat kita agar cinta dengan Al-Quran, agar tergugah hati kita untuk membaca Al-Quran. Itu disebutkanlah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid. Beliau mengatakan, ata'ajjab, aku bingung kepada orang-orang yang yaqulu mengatakan bidik biham. Aku punya masalah, aku punya problem, aku sumpek, aku galau. Bidik biham wa indahul Quran, padahal di rumahnya ada Al-Quran. Harusnya orang yang mempunyai Al-Quran tidak ada masalah di dalam hidupnya. Harusnya orang yang mempunyai Al-Quran tidak ada sumpek, tidak ada galau di dalam hidupnya. Ata'ajjab minal insan, aku bingung kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, karena Al-Quran itu apa ya? Apa disebutkan syifa lah, sebagai penyembuh, ya kan? Hudan, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, Furqan, Al-Quran itu sebagai yang membedakan antara yang mana hak, mana yang batil. Itu Al-Quran. Nah, kawan-kawan, Al-Quran ini dia, Al-Quran ini lah. Kita membaca Al-Quran lah. Ujar Nabi Muhammad, la agulu alif lam mim harfum. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim satu huruf kada, Yasin satu huruf itu kada, Toha itu satu huruf ada, tapi ya satu, sin satu. Alif lam mim, alif satu, lam satu, mim satu, 3 huruf berarti.
Dan setiap huruf tatkala seorang membaca Al-Quran itu satu hurufnya pahalanya 10 kebaikan. Alif lam mim 3 kali 10 30. Nah, jadi membaca Al-Quran ini baguslah, untung banget lah, untung banget. Ada 4 yang bakal menyelamatkan kita nantinya di dalam kubur. Yang pertama, sholat, al-muhafadzah bis sholat, jaga sholat. Yang kedua, baca Al-Quran. Nah, anak selamat dalam kubur. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini 4 perkara ini adalah amaliyah yang bisa menyelamatkan kita di dalam kubur. Itu disebutkan al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Fa in naja fama ba'du aisar. Kalau selamat lah di dalam kubur selamat tam. Wa illam yanju, tapi kalau di dalam kubur tidak selamat, fama ba'du asyad. Jangan harap dia akan selamat. Dia akan bahagia. Dia akan masuk ke dalam surga. Oh, jangan harap. Jadi Al-Quran lah, Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Makanya Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan hendaklah kita perbanyak membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran yang bakal menolongi kita nantinya di akhirat. Al-Quran yang bakal menyelamatkan kita nantinya di akhirat. Al-Quran yang bakal menjaga kita nantinya di dalam kubur, untuk selamat kita masuk ke dalam surga. Nah, oleh karenanya Al-Quran jangan sampai kita lepas. Al-Quran jangan sampai kita boikot dari rumah kita, jangan. Al-Quran kita baca. Yang mungkin Al-Qurannya sudah tasatuk mungkin, ya kan? Nah, mungkin tasatuk, ayo baca lagi Al-Qurannya. Mumpung masih ada Ramadan yang tersisa, kita kejar lagi. Lah, kita kejar. Ya. Oh, jarailah iman tuh yazid wa yanqus, kadang kelar kadang rajin. Yang awal-awal tuh kan rajin bang lah. Tarawih hibah masjid. Hari ke-10 tuh mulai dekat. 10 hari bulan Ramadan mulai dekat. Karena bagian lain tuh nih masih rame bang nih lah. Kayaknya bilangnya tanggal 20 ke atas kehilangan usianya. Nah, al-iman yazidu wa yanqus. Tarawihnya aja nah itu, apalagi Al-Qur'annya ya kalau Al-Qurannya. Nah, mungkin awal-awal semangat baca Quran. Sekalinya suak dah baterainya. Nah, jadi kita cas lagi, kita semangati lagi agar kita semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah serta keistiqomahan kepada kita sekalian untuk bisa istiqomah di dalam membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang dengan sebaik-baik mungkin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan semangat di dalam diri kita untuk bisa beramal, beribadah, khususnya membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.